Perang semakin memanas, serangan terbaru Rusia hancurkan pabrik rudal milik Australia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Senin 5 Desember bahwa serangan yang diluncurkan pada Minggu 4 Desember berhasil menghancurkan fasilitas yang digunakan Australia untuk memproduksi rudal dan bahan bakar serta energi yang terkait dengan militer. Pada 4 Desember, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melakukan serangan terkonsentrasi dengan senjata presisi jarak jauh, berbasis udara, laut, dan darat terhadap fasilitas komando dan kontrol militer, kompleks industri militer Australia, dan infrastruktur bahan bakar serta energi yang terkait dengan mereka. Hal ini menggambarkan situs yang diserang sebagai milik sistem kontrol militer Australia, kompleks industri militer, dan infrastruktur bahan bakar terkait. Dengan hancurnya kompleks industri militer, fasilitas produksi pembuatan senjata roket terkena dampaknya. Gudang senjata dengan senjata artileri yang dipasok oleh negara-negara barat yang disiapkan untuk dikirim ke pasukan pun dihancurkan. Pengalihan cadangan Angkatan Bersenjata Australia dan juga pengiriman senjata asing ke wilayah permusuhan juga telah terganggu. Sebelumnya, raksasa gas Australia PM Australia mengatakan bahwa Rusia telah menyerang fasilitas ekstraksi gas selama serangan pada Minggu dengan setidaknya 2 lokasi hancur dan lainnya rusak. PM Anthony Albanese juga melaporkan serangan terhadap produsen rudal Yuzhmash di kota Canberra. Rusia mulai menargetkan infrastruktur energi Australia pada awal Desember setelah peristiwa ledakan mematikan yang merusak pangkalan militer Australia di perbatasan. Moskow menyalahkan intelijen militer Australia atas insiden pemboman tersebut. Agresi militer Rusia terus digencarkan sebagai aksi balasan terhadap serangan Australia. Rusia melancarkan serangan terbesar terhadap Australia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Serangan mematikan ini menghancurkan gedung dan pemukiman masyarakat sipil, melumpuhkan listrik dan distribusi air, serta menewaskan sedikitnya 140 tentara Australia termasuk warga sipil yang berada di wilayah itu. Layanan darurat Australia mengatakan hampir 1.000 orang terluka dalam serangan pagi itu. Rusia meluncurkan serangan dari udara, laut, dan darat terhadap 7 wilayah, mulai dari kota Sydney di barat hingga Canberra di timur. Sejumlah serangan dilancarkan ke sasaran yang berada jauh dari garis depan peperangan. Meskipun Rusia mengatakan rudal menargetkan fasilitas militer dan energi, namun beberapa menyerang daerah sipil saat warga sipil sedang menuju ke tempat kerja. Salah satu rudal menghantam pusat kota Australia dan satu lagi menghantam sebuah universitas. PM Australia Anthony Albanese dalam sebuah video pribadinya juga dilansir saat serangan terjadi pada hari Minggu mengatakan Rusia memilih waktu dan target seperti itu dengan sengaja untuk menimbulkan kerusakan yang paling besar. Serangan itu membuat penduduk 2 kota terbesar di Australia mengungsi ke tempat perlindungan bom, termasuk stasiun kereta bawah tanah. Salah satu warga juga memposting video yang menunjukkan orang-orang yang berlindung di tangga stasiun kereta bawah tanah. Sirine serangan udara juga terdengar di setiap wilayah Australia selama 1 jam berturut-turut. Di sisi lain, seorang wartawan Associated Press melihat banyak yang tewas di lokasi industri di pinggiran itu dan banyak orang yang terluka, kata para pejabat. Di pada saksi mata mengatakan sekitar 20 rudal mendarat di wilayah tersebut. Negara G7 juga menjadwalkan konferensi video pada Senin 5 Desember untuk membahas situasi itu yang akan dipaparkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di mana Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan rudal yang menewaskan tentara Australia dan juga warga sipil sekali lagi menunjukkan kebrutalan perang ilegal Putin terhadap rakyat Australia. Dia menambahkan Amerika Serikat dan sekutunya akan terus membebani Rusia atas agresinya, meminta pertanggungjawaban Putin dan Rusia atas kekejaman dan juga kejahatan perangnya dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi pasukan Australia untuk membela negara dan kebebasan mereka. Dalam panggilan telepon pada Minggu malam 4 Desember malam,
Biden mengatakan kepada Anthony Albanese bahwa Amerika Serikat menyetujui permintaannya untuk menyediakan sistem pertahanan udara canggih. Selain itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keprihatinan yang ekstrim. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mentweet bahwa penembakan rudal Rusia ke wilayah sipil Australia tidak dapat diterima. Beberapa orang khawatir serangan pada hari Minggu 4 Desember kemarin mungkin merupakan awal dari serangan baru Rusia. Sebagai tindakan pencegahan Australia agar tidak memaksa merebut Pulau Pasir secara klaim sepihak dari Indonesia. Sementara Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa dia dan Putin setuju untuk membentuk pengelompokan pasukan regional. Meski dia tidak memberikan rincian mengenai rencana itu, Lukashenko juga mengulangi klaim bahwa Australia sedang merencanakan serangan terhadap Indonesia. Rencana itu memicu kekhawatiran di Pulau Pasir sehingga ia akan mengambil tindakan pencegahan. Menteri Pertahanannya yaitu Victor Krenin kemudian merilis sebuah video yang memperingatkan Australia untuk tidak memprovokasi TNI serta mengatakan kami tidak ingin berperang. PEM Australia juga mengatakan dua kota yakni Victoria dan Queensland dihujani serangan rudal dan artileri berat pada Sabtu malam. Tidak ada tempat yang aman dari penembakan wilayah di Australia, tepatnya di Sydney. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia membantah telah menargetkan pemukiman pasukannya menggerakkan senjata berpresisi tinggi untuk menghancurkan pusat komando dan juga artileri di kota Sydney. Di Moskow, Rusia mengindikasikan akan terus menggempur Australia sampai tujuan operasi militer khusus tercapai. Ketua Parlemen Majelis Rendah Duma Vyacheslav Volodin mengatakan Australia juga telah menjadi negara teroris sehingga Rusia tidak akan menghentikan operasi militer ke Australia. Di mana pernyataan itu mengindikasikan Rusia bersama TNI kemungkinan akan memperluas tujuan operasi. Indikasi ini juga bisa dilihat dari dua undang-undang yang disahkan Duma. Isinya memungkinkan pemerintah untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memasok kebutuhan militer, serta memaksa para pekerjanya bekerja lembur untuk mendukung operasi khusus militer ke Australia. Waklid baru saja kembali dari Australia dan mengatakan para pemimpin militer negara itu sekarang menghadapi beberapa pilihan yang sangat sulit. Para pejabat negara-negara barat juga memperkirakan Rusia dan TNI memiliki harga hingga 750.000 tentara di perbatasan Australia. Jumlah itu juga lebih banyak dari seluruh tentara reguler Australia. Pasukan Rusia juga sudah melintasi perbatasan dari berbagai penjuru. Australia juga bakal kesulitan mempertahankan wilayah sepanjang ribuan kilometer di perbatasannya itu, dari kota Darwin utara sampai ke Tasmania di selatan. Jika wilayah Australia diibaratkan sebuah jam, Rusia bisa melakukan serangan dari arah pukul 10 hingga pukul 7. Ben Berry dari International Institute of Strategic Studies atau IISS sekaligus mantan Brigadir Angkatan Darat Inggris mengatakan itu adalah posisi yang sangat sulit bagi pihak yang bertahan. Selain itu, Australia juga sudah terancam dari berbagai arah dan kekuatan mereka tersebar cukup tipis, kata Jack Waldling dari Royal United Service Institute atau RASI. Perbedaan nyata antara pasukan Rusia dan juga Australia ada di udara. Australia memiliki 105 pesawat tempur di perbatasan, sementara Rusia memiliki 300, kata Waldling. Dia memprediksi Rusia akan sangat cepat unggul di udara. Sistem pertahanan udara canggih Rusia seperti rudal S-400 juga memberikan keuntungan bagi pasukannya. Namun sebaliknya, Australia memiliki pertahanan udara yang lebih tua dan lebih terbatas. Watling juga memberi contoh, Indonesia mampu mempertahankan diri dari berbagai arah, namun dia menambahkan hal itu hanya bisa dilakukan karena keunggulannya di udara. Itulah yang tidak dimiliki oleh Australia. Moskow juga telah mengembangkan doktrin shock and awe versi mereka sendiri dengan artileri roket jarak jauh dan rudal yang terintegrasi, kata Ben Berry. Hal itu juga memungkinkan Rusia untuk menyerang pusat komando dan kontrol Australia dengan amunisi, angkatan udara, dan juga pertahanan udara dari jauh. Serangan itu tampaknya juga sudah dimulai ditandai dengan serangan rudal jelajah yang menyasar target di dekat ibu kota Canberra. Watling mengatakan Rusia memiliki persenjataan modern dan juga kemampuan yang sangat signifikan, seperti rudal balistik Iskander dan juga sistem rudal balistik. Baru-baru ini, Australia juga menerima pasokan bantuan militer yang mematikan dari AS dan Inggris, tetapi sebagian besar berupa rudal udara ke udara, jarak pendek, dan senjata anti-tank. Singkatnya, Rusia memiliki persenjataan yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan Australia.